Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang WBS dari instalasi pembuatan jembatan. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Mas Rai Sandi dengan NIM 2110666, kemudian ada Mbak Maudina Zakia dengan NIM 211011068, kemudian ada Mas Welkron dengan NIM 21101065, kemudian ada saya sendiri dengan NIM 21101067. Nah, di topik kali ini kita mempunyai 4 topik, yaitu berupa pendahuluan, tujuan dan manfaat, hierarki WBS itu sendiri, dan ada kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Mbak Maudina. Silakan Mbak Maudina. Ya, di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Pengertian jembatan adalah salah satu infrastruktur penting yang dibangun untuk menghubungkan dua wilayah atau mengatasi sebuah sungai, lembah, atau jurang. Pembangunan jembatan sangatlah kompleks dan membutuhkan perencanaan yang cermat agar hasilnya dapat memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Salah satu alat perencanaan yang penting dalam pembuatan jembatan adalah work breakdown structure yang bisa dikenal sebagai WBS. WBS adalah sebuah metode pengorganisasian proyek yang membantu mencegah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan terorganisir yang baik. Dalam konteks pembangunan jembatan, WBS membantu untuk memecah tugas besar menjadi aktivitas yang lebih kecil, seperti perencanaan, desain, pengukuran, konstruksi, dan finishing. Setiap aktivitas kemudian dapat dianalisis secara terperinci untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, bahan bangunan, alat berat, dan anggaran. Selain itu, WBS juga mungkin tim proyek untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan strategi mitigasi yang tepat. Contohnya dalam pembangunan jembatan. Risiko yang mungkin terjadi adalah cuaca buruk, kegagalan material, atau kesalahan manusia. Dengan WBS, tim proyek dapat membuat rencana mitigasi yang spesifik untuk setiap risiko dan memastikan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan anggaran. Dan juga pembuatan jembatan ini adalah sebuah proyek yang sangat besar dan memerlukan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait. Dengan menggunakan WBS, tim proyek dapat memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim serta memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan efisien. Oleh karena itu, WBS adalah alat yang sangat berguna dalam pembangunan jembatan dan proyek konstruksi besar lainnya. Kemudian ada tujuan manfaat yang dijelaskan oleh Mas Raisandi. Silakan Mas. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari pembuatan jembatan adalah untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi orang dan kendaraan untuk melewati sungai, lembah, dan rute lain yang tidak dapat dilalui secara langsung. Jembatan dapat membantu menghubungkan wilayah yang terpisah dan memungkinkan masyarakat untuk bergerak dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian ada manfaat, beberapa manfaat pembuatan jembatan itu ada meningkatkan aksesibilitas. Pembuatan jembatan dapat meningkat aksesibilitas ke wilayah yang sebelumnya terisolasi, baik bagi orang maupun kendaraan. Dapat membantu mengurangi perjalanan dan memudahkan transportasi barang dan layanan. Uh, Kemudian ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada meningkatkan keselamatan jalan raya, ada meningkatkan hubungan sosial, kemudian ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana pembuatan jembatan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dengan memudahkan akses ke
ke fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, kemudian ada meningkatkan potensi pariwisata, yaitu di mana jembatan dapat menjadi daya tarik pariwisata dan kesempatan untuk pengembangan industri pariwisata di suatu wilayah. Kemudian ada WBS yang akan dijelaskan oleh Mas Warson. Hierarki WBS dari instalasi jembatan. Pada level pertama itu ada persiapan, perencanaan, objektivitas desain, pemeliharaan, pengamatan lalu lintas pada jembatan. Kemudian pada level kedua itu di bagian persiapan ada analisis lingkungan, kemudian analisis letak jembatan, kemudian analisis biayanya, dan yang terakhir analisis keamanan jembatan. Pada level kedua di bagian perencanaan terdapat peraturan-peraturan yang digunakan, mutu bahan atau material, metode dan asumsi dalam perhitungan, kemudian pemilihan tipe bangunan atas, bangunan bawah, dan fondasi, kemudian pengumpulan data lapangan, dan yang terakhir validasi keandalan yang dinyatakan dalam bentuk benchmark terhadap contoh studi. Kemudian level kedua pada objektivitas desain, yaitu ada kekuatan dan stabilitas struktur, kawetan dan kelayakan jangka panjang, kemudahan pemeriksaan, dan kenyamanan bagi pengguna jembatan. Level kedua pada pemeliharaan, yaitu pemantauan dan pemeriksaan berskala pada jembatan, menghindari terperangkapnya benda yang hanyut, kawetan dan kelayakan jangka panjang, mengurangi rintangan terhadap navigasi, dan diletakkan secara paralel terhadap arah aliran sungai selama kondisi banjir bencana. Kemudian level kedua dari pengamanan lalu lintas pada jembatan, yaitu menahan kendaraan-kendaraan pada jembatan yang menghitungkan tingkat risikonya. Kemudian mempunyai kekuatan struktural yang cukup selama pengaruh kejut dari kendaraan, dan yang terakhir mudah diperbaiki atau diganti dengan cepat. Kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Di sini ada kesimpulan, pembuatan jembatan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam menyelesaikan proyek ini, perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keamanan jembatan. Dengan demikian, pembuatan jembatan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat lingkungan dan ekonomi secara keseluruhan. baik, sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan